Pemirsa, kembali lagi dengan saya Asep Tapip dalam Ngopi yang ngobrol perkara iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan tentang manajemen keuangan ya. Tadi kalau banyak tidak berkah ya, sedikit mah apalagi ya, sudah mah kurang ya. Mau cari berkah dari mana udah jadi penyakit malah itu. Nah, tapi kalau yang beriman tadi maka akan cukup ya. Insyaallah. Nah, jadi kalau dengan iman mah cukup apapun. Ya, karena memang Allah tidak menyebutkan miskin ya dalam Quran tuh. Agna wa akna. Gitu. Jadi kaya dan cukup. Tidak ada miskin itu. Yang ada miskin itu kita sendiri makhluk yang. Nah, bagaimana sih soal manajemen keuangan itu kan bagaimana menghindari kesalahan Ya. atau tapi gara-gara lifestyle itu bagaimana sih mengendalikan itu? Ya. Mengendalikan keuangan ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Ketika kita memiliki catatannya. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh para ayah dan kita semuanya di rumah, sebelum kita mengelola, ini judulnya mengelola. Apa yang mau dikelola kalau duitnya nggak ada gitu. Nah, ya kan? Coba kita mau mengelola apa kalau uangnya nggak ada? Atau kalau minimal kalau mengelola itu kita tahu ada uangnya dan dipakai apa gitu. Artinya uang ini harus dicatat. Karena uang ini liar, ya seperti kuda liar. Dia kalau tidak diikat, dia akan kemana-mana dan cenderung ketika kita menggunakan uang, kadang-kadang kita lupa. Apalagi kalau sudah dipakai belanja yang enak-enak, lupa jelas, selesai. Berapapun uang yang kita pakai untuk belanja yang enak, yang membuat hati kita senang, itu ditebak semua orang. Nah, oleh karena itu, dalam mengelola keuangan ini ada syaratnya. Pertama ada uangnya, yang kedua ada catatannya. Oke, uangnya ada. Tapi yang paling berat di kalangan kita ini adalah catatan tentang keuangan. Kita agak males membuat catatan keuangan. Padahal dari situ kita bisa melakukan koreksi, evaluasi. Memang kemarin tuh gedenya di mana sih gitu. Kok sampai kurang gitu. Oh ternyata kebanyakan jajan gitu. Nah ini yang nanti akan, oh berarti jajan kita tuh kelebihan kemarin. Harusnya sekian, ternyata sekian. Kan ada kebutuhan, oke. Dalam prioritas kebutuhan kan ada barang yang butuh mendesak, tidak butuh mendesak, ada tidak butuh tidak mendesak, ada tidak butuh dan tidak mendesak. Nah ini prioritas gitu. Mana yang harus diprioritaskan? Dengan cara seperti inilah kesalahan dalam mengelola keuangan akan lumayan terreduksi. Catatan yang paling penting. Yang kedua setelah catatan adalah kita sendiri yang harus melakukan self control. Kita mengontrol diri sendiri. Hati-hati bahwa uang ya, dalam hal ini rezeki itu banyak ya, tapi kita batasi dengan uang. Uang itu ketika sudah ada, itu harus dilindungi. Dari apa? Dari predator keuangan. Ini yang merusak. Predator inilah, atau predator tenaonnya. Ya, pemangsa. Pemangsa uang. Siapa pemangsa uang? Bukan istri, bukan anak. Enggak. Mereka itu malah harus diberikan uang. Tapi ketika penggunaan uang itu tidak terkendali, maka pemangsa itu sudah siap langsung memangsa uang kita. Contoh misalnya, secara tidak sadar kita sudah menghadirkan pemangsa keuangan itu di gadget kita. Belanja sekarang tuh sangat gampang. Sementara ketika kita tidak kontrol belanja itu, itulah yang akan menjadi pemangsa keuangan kita nomor satu. Ujug-ujug gue nuju ngariung. Aya nu keluar. Cenah gini. Saya tidak menyebut merek ya. Ya, itu kan gaya belanja kita sekarang sudah terbuka di mana-mana. Bade meser roti tinggal mesen, bade meser sepatu tinggal mesen. Kalau kita tidak melakukan kontrol secara pribadi, keuangan kita jebol. Itulah yang kemudian menyebabkan kita tidak cerdas mengelola keuangan. Dua poin itu saya rasa catatan kontrol kita tentang keuangan ini perlu, sehingga nanti kesalahan dalam pengelolaan keuangan kita bisa tekan sedikit. Itu saya ingat pelajaran tata buku dulu saya ya, hitung dagang tata buku, hitung bikin dagang. neraca ya. Mohon gitu. Pokoknya minimal ada pemasukan pengeluaran gitu.
nyata. Nah, Tidak dan perlu sampai membuat laporan rugi laba, nggak perlu. Itu mah dibutuhkan oleh karena perusahaan. ujung-ujungnya seimbang. Seimbang. Syukur-syukur surplus gitu. Nah, surplus. Nah, Gitu. yang kita pertahankan itu yang sederhana itu adalah surplus. Oke. Karena itu cerdas finansial. Sehingga bisa nabung gitu Ah, kan. gitu. Betul. Dan tadi saya menyetir tentang gangguan ketika punya uang itu si pemangsa itu cepat itu karena saya juga mengalami ketika pada posisi suatu saat saya serba mampu gitu ya. Pernah gitu kan. Kalau sekarang kan sudah pensiun ya. Iya. Sudah ketika saya mampu itu aduh betul itu. Pemangsa itu datang semua dan kita dengan mudahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah ada tadi kendali ya. Karena satu lagi iman yang Kendalinya itu gitu, lagi. ya. So, Aina kalau kita punya uangnya ada di bank, memang tidak ada fisiknya. Tapi kan ada kartu kredit. Ya, ketika jalan-jalan ke sana up to 70%. Wah, eta teh godaan. Makanya upami kadenya nya kedah rada taun sih naudzubillahi minasyaitonirrajim. Baiklah, menarik juga ya ngomong soal memang nggak cukup satu episode ini ya. Ke Pak Produser nanti kita usulkan ya. Ayah Hebat ini kita episode ini diperbanyak nanti mungkin ke depan kalau beliau punya waktu. Insya Allah. Kalau untuk berbagi Kang, Insya Allah saya menyempatkan. Oke, sekarang kata penutup deh untuk highlight kita selama diskusi tentang manajemen keuangan dan berkah tentunya. Bismillah, keberkahan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka kita berusahalah menjadi atau memiliki kriteria orang-orang yang diberkahi secara rizki. Tentu pertama, serahkan rizki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah sang pemberi rizki. Yang kedua, yakinlah bahwa rizki kita tidak akan ketukar dengan yang lainnya. Kalau sudah dapat rezeki, atur dengan baik karena Allah memerintahkan untuk mengatur rezeki itu. Luar biasa ya. Dan juga ada pepatah mengatakan rezeki atau harta itu atau uang itu cukup digenggam tangan. Jangan dimasukkan dalam hati. Jadi kalau di tangan ketika hilang pun ya tinggal gampang aja gitu kan. Tapi kalau di hati itu hese ingat wae. Malah jadi sakit. Nah, untuk itu yuk kita cari posisi sehingga Allah memberikan keberkahan pada harta dan uang yang kita miliki. Ya, kita boleh cari uang dengan cara apapun yang halal tentu saja, dengan kerja keras, kerja cerdas, berkeringat sampai berdarah-darah untuk mendapatkan harta, tapi itu untuk tentu saja menafkah diri dan nafkah keluarga yang baik ya. Nampaknya episode hari ini cukup sampai di sini ya. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.